Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita telah dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Beri salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke alam yang lebih berpendidikan atau alam yang terang benderang kepada yang kita laksanakan pada saat sekarang ini. Kemudian dengan tidak memanjangkan kata-kata mukadimah, baiklah kita memasuki susunan acara. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, sepatah kata atau pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia beliau pada hari ini, alhamdulillah acara pengimbasan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sebentar lagi akan disampaikan oleh narasumber kita, yakni Bapak Aprianda Putra. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada pagi menjelang siang ini kita akan mendapatkan pencerahan oleh Bapak kita, Bapak Aprianda Putra. Sebagaimana beliau kita ketahui, beliau adalah salah satu daripada guru penggerak yang berada di sebelah kita. Dalam rangka berbagi pengalaman, maka saat ini kita akan mendapatkan pencerahan dari beliau. Barangkali mungkin kami berpesan kepada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan nanti di dalam acara pencerahan tersebut kita dapat menimba pengalaman tentang tugas kita sebagai guru yang akan disampaikan oleh Bapak Putra. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan beberapa pesan atau mungkin pembukaan dari acara kita ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu pengimbasan yang akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Aprianda Putra. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6A ini dalam rangka pengimbasan atau sosialisasi tentang filosofi pemikiran KHD Hajar Dewantara dan budaya positif. Selamat beriring salam. Kita doakan buat Allah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, telah membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Pertama dan terutama sekali kepada terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kami dalam acara pengimbasan. Pak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih juga kami ucapkan
telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan kita akhir-akhir ini dalam rangka mempersiapkan tampilkan slide di depan. Yang pertama dulu, salam dan bahagia. Mungkin Bapak Ibu semuanya, kata-kata salam dan bahagia mungkin juga ada yang sudah tahu. Kata-kata salam dan bahagia itu merupakan sebuah doa yang dipelopori dulunya ketika berdirinya sekolah pertama di negara kita. Siswa, sebelum kita mulai, saya minta dulu tenangkan hati dan pikiran, berdamai kita sejenak dengan semua situasi dalam diri kita untuk hadir seutuhnya di ruang belajar kelas 6A ini. Jadi kita kali ini kita akan mengulang-ulang kembali dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kami yakin menurut pemikiran KHD, kita pendek saja Ki Hajar Dewantara dengan KHD, dasar pendidikan menurut pemikiran beliau yang pertama yaitu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maksudnya Bapak dan Ibu, pendidikan itu menurut KHD menuntun, bukan menuntut. Menuntun, bukan menuntut. Merangkul, bukan memukul. Mengajak, bukan mengejek. Itu maksud pendidikan menurut KHD yang pertama. Tujuannya apa? Selamat dan bahagia. Selamat sebagai manusia, selamat sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat. Bapak dan Ibu, setiap anak yang dilahirkan memiliki kodrat yang berbeda. Kodrat yang bermacam, tidak dapat membentuk, menciptakan. Kita hanya dapat menuntun agar anak tersebut dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak tersebut. Ini yang sangat kita kenal Bapak dan Ibu dari berikut filosofi pemikiran KHD. Yang pertama, ini sudah sering kita dengar kan? In ngarso sang tulodo, in madyo mangun karso, tut uri andayani. In ngarso sang tulodo, memberi teladan. Tulodo, teladan. Di depan memberi teladan. Jadi guru itu adalah sebagai teladan. Kita garis bawahi kata teladan. Kita diteladani, sikap kita diteladani, perkataan kita diteladani, kedisiplinan kita diteladani. Yang kedua, ing madyo mangun karso, di tengah-tengah memberi semangat, mendorong semangat. Tut uri handayani, di belakang menjadi pendorong, memberi motivasi. Tujuannya adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia
dan anggota masyarakat seutuh. Kalau yang kedua, dasar pendidikan menurut KHD, kodrat anak. Kodrat anak. Kodrat itu kalau kita definisikan bahasanya kan segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Kan itu yang kodrat. Kodrat anak. Anak dikodratkan, diciptakan dengan berbeda-beda. Kita tidak bisa mengubah. Tidak bisa kita mengubah. Kita hanya bisa menuntun. Kodrat anak yang pertama, jadi kodrat anak ini ada pula macamnya, pembagiannya Bapak Ibu. Yang pertama, kodrat anak itu merdeka. Sebenarnya itu merdeka menurut KHD. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain. Itu yang dikatakan kemerdekaan. Tidak tergantung kepada orang lain. Akan tetapi bersandar atas kekuatan diri sendiri. Kodrat anak yang kedua, bermain. Jadi karena kodrat anak itu bermain, tidak salahnya, alangkah lebih baiknya permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di kelas. Ini ada permainan congklak, ada permainan gobak sodor. Di dalam permainan congklak dan gobak sodor itu Bapak dan Ibu, itu ada nilai-nilai, ada strategi. Kemudian yang ketiga, dasar pendidikan menurut KHD adalah pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak, untuk berhamba pada sang anak. Suatu pendidikan yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan anak, bukan sesuai dengan kebutuhan kita atau kehendak kita. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas, cinta kasih tak terbilang. Orang tua di sini maksudnya Bapak dan Ibu, bisa jadi orang tua kandungnya atau orang tua secara biologis, bisa jadi bapak dan ibu gurunya di sekolah. Kenapa KHD menjadikan berpihak pada sang anak menjadi dasar pendidikan mereka? Ini ada ceritanya. Ada ceritanya Bapak dan Ibu. Sehingga beliau menciptakan sebuah kebudayaan namanya Kue Bakale Dak Mulia Ake Selawase. Apa artinya? Selamanya engkau akan aku muliakan. Ini terjadi ketika Bapak Suwardi Suryaningrat ini kan beliau tokoh pendidikan Indonesia yang sering keluar masuk UI ketika zaman kolonial Belanda. Beliau pernah diasingkan ke negeri Belanda. Kemudian ketika beliau menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan, tangis Asti. Asti itu adalah anak pertama dari KHD, anak pertama dari Ki Hajar Utara. Dia tiada henti-hentinya menangis, dan KHD merasakan itu sebuah hambatan, mengganggu tugasnya ketika di Belanda.
Lalu KHD menyeret Nyi Asti ini keluar rumah tanpa berpikir panjang. Dibiarkan Asti kecil menangis di balik hempasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela-jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Pikirannya di sini pikiran KHD. Dia lari secepat-cepatnya. Lalu dibukanya pintu. Menyesal sambil memeluk Nyi Asti yang sedang tersengal-sengal berurai air mata itu. Terucaplah kata kasih sepenuh hati dari KHD. Kowe bakale dak mulia ake selawase. Artinya selamanya engkau akan aku muliakan. Tuhan mendengarkan kata umatnya. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Asti tidak pernah dapat melayani keperluannya. Pengalaman Suwati menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakan. Nah nih Bapak Ibu, nih foto Nyi Asti. Dan sebelum meninggal, Bapak KHD itu juga mewasiatkan kepada anggota keluarga yang lain untuk selalu memuliakan Nyi Asti. Kemudian dasar pemikiran KHD yang keempat, bukan tabula rasa. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu ini adalah sebuah kalimat yang baru. Dasar pendidikan menurut KHD adalah bukan tabula rasa. Anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan atau kemauan orang dewasa. Jadi tujuan pendidikan itu adalah bagaimana kita menebalkan yang samar-samar tadi. Karena anak dilahirkan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, baik itu tugas kita menebalkannya. Yang buruk itu kita samarkan. Jadi kita tidak membentuk, kita tidak mencipta. Timbul lagi pertanyaan. Lalu bagaimana cara menebalkannya? Ada dua caranya Bapak Ibu. Cara menebalkan laku anak itu yaitu dengan konteks diri anak dan sosial, kultural, budaya. Kemudian dasar pendidikan yang kelima menurut Bapak KHD, budi pekerti. Nah, budi pekerti. Ini sering kita dengar akhir-akhir ini. Budi pekerti, pendidikan karakter. Apa sih pendidikan budi pekerti itu? Apa sih sebenarnya pendidikan karakter itu? Budi pekerti, watak atau karakter adalah bersatunya atau berpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan semangat. Sehingga kita mengenal kata-kata cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Keempat ini tidak boleh ada yang tertinggalkan, apalagi di dalam lokal. Apakah sudah pikiran anak-anak itu sudah berada di dalam lokal seutuhnya? Apakah anak-anak itu perasaannya PK? Bagaimana kita mendorong anak-anak itu untuk berkehendak atau berbuat sehingga menimbulkan semangat? Apakah keempat ini sudah ada di lokal kita masing-masing, di kelas kita masing-masing? Kalau belum, sekaranglah saatnya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Pendidikan yang terakhir menurut KHD adalah guru itu ibarat petani. Di kita petani. Kalau petani, bibitnya siapa? Anak. Lahannya mana? Sekolah.
ibarat petani. Guru itu diibaratkan seorang petani. Pada hakikatnya kewajiban kita sama dengan petani tersebut. Kalau yang kita tanam jagung, yang akan tumbuh jagung. Jangan kita menanam jagung, kita harapkan tumbuhnya padi. Tidak akan bisa kita. Jadi perlakukanlah anak-anak itu kalau menanam jagung, ya perlakukanlah, rawatlah dia seperti menanam jagung. Diberi pupuk, air, dibasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut, dan lain sebagainya. Jadi ada 6 dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Yang kedua, kodrat anak. Yang ketiga, berpihak pada anak. Yang keempat, tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang memenuhi kehendak kita, sekehendak hati kita. Yang ke berapa lagi? Yang kelima, budi pekerti. Yang keenam, petani, guru seorang petani. Itulah Bapak Ibu dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Lalu bagaimana relevansinya pendidikan, filosofi pendidikan KHD dengan zaman sekarang? Dengan sekarang ini, nih, kalau menurut KHD menuntun. Kalau di pendidikan abad 21 kita kan juga sudah sering mendengar 4C. 4C, kolaborasi, kerjasama, kritis, komunikasi, kreatif, inovasi. Itu yang sebenarnya. Jadi namanya saja yang berubah. Jadi di balik kata menuntun itu terseraplah berbagai macam pengertian. Itu relevansinya dengan zaman sekarang. Itu makanya Bapak Menteri kita ingin mengembalikan cara pendidikan, cara pengajaran menurut pemikiran KHD, sehingga di sekolah itu murid yang kita apakan? Murid. Memang murid yang menjadi prioritas, sehingga selamat dan bahagia. Jadi tujuannya adalah selamat, anak selamat, kita selamat, anak bahagia, kita pun bahagia. Ya, sampai di sini Bapak Ibu. Sebelum masuk kita ke sesi yang kedua, nanti budaya positif, ada yang perlu kita diskusikan. Silakan kalau ada yang perlu kita pertanyakan. Jadi tujuannya adalah selamat dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kembali sama-sama kita ucapkan ya Allah Subhanahu wa taala pembahasan untuk pertemuan yang kedua, yaitu materinya tentang budaya positif. Selawat beriring salam, tak bosan-bosannya kita doakan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini pengimbasan. Mudah-mudahan nantinya kita akan dapat mencapai beberapa tujuan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma tentang teori kontrol, namanya nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua
kita akan membahas tentang disiplin. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan atau keyakinan kelas. Yang keempat ada namanya nanti tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang terakhir adalah tindakan restitusi. Jadi ada 5 poin yang akan kita bahas untuk hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, budaya positif atau ekosistem positif. Kalau kita hubungkan dengan pertemuan kita sebelumnya, salah satu filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai petani. Lalu apa kaitannya dengan budaya positif atau ekosistem positif? Di sini karena sekolah itu ibarat sebuah ekosistem, siswa-siswa bibitnya, sekolah lahannya, kita sebagai petani. Nah, kita dituntut untuk menciptakan sebuah lingkungan yang positif atau ekosistem yang positif. Nantinya yang akan menimbulkan budaya positif. Itu perubahan paradigma, perubahan pandangan. Mari kita semua kepalkan tangan kita. Kita kepalkan tangan kita. Satu saja. Kita bayangkan ada sesuatu yang berharga di dalam tangan kita ini. Ada sesuatu yang sangat berharga, nilai yang sangat berharga di dalam tangan kita ini. Pertanyaannya, jika ada orang lain yang akan mengambil sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan kita ini, apa yang akan kita lakukan? Apa? Bu Odel mempertahankannya sekuat tenaga. Jadi ada dua pendapat. Tidak akan melepaskan kepala tangan. Perubahan paradigma teori kontrol dan ilusi kontrol. Memberikan tentu kita masing-masing. Mau kita berikan, mau kita pertahankan, itu kontrolnya terletak pada diri kita masing-masing. Nah, ini yang harus kita rubah. Kalau menurut stimulus respon namanya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak bisa memaksakan orang lain berpandangan sama dengan kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini pandangan kita sebelumnya. Dan siswa atau murid-murid kita yang berperilaku buruk itu kita anggap sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga Bapak dan Ibu, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sama seperti tadi. Ada sesuatu yang berharga di kepalan tangan kita, mau kita pertahankan nilai-nilai atau sesuatu yang berharga tadi, atau mau kita berikan, itu kontrolnya hanya pada diri kita masing-masing. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar, yang berkonotasi dengan disiplin diri, dari siswa-siswa atau murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai.
Nah, itu sebenarnya makna disiplin. Menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Menggali potensinya, itu makna disiplin. Namun disiplin dalam budaya kita telah berubah, Bapak dan Ibu. Disiplin itu dianggap sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena terikat dengan peraturan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Untuk mewujudkan disiplin tersebut, Bapak dan Ibu, ada namanya teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi manusia itu untuk melakukan sesuatu, Bapak dan Ibu, ada yang motivasinya eksternal. Eksternal itu maksudnya berasal dari luar. Ada yang motivasinya internal. Motivasinya yang berasal dari dalam. Nah, contoh motivasi eksternal hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang diharapkan dari teori motivasi perilaku manusia adalah motivasi internal yang berasal dari dalam diri kita masing-masing, yang berasal dari kesadaran diri kita. Karena motivasi internal itu contohnya, buktinya untuk menghargai diri sendiri, untuk menjadi insan yang sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, kalau motivasi internal yang kita terapkan dalam berperilaku, Bapak dan Ibu, maka akan tercapailah disiplin positif, kebiasaan yang positif. Nah, untuk mencapai motivasi internal tadi, tentu kita perlu merdeka. Merdeka. Kita sering mendengar kata-kata merdeka. Apalagi menteri kita sekarang, merdeka belajar. Merdeka belajar, sering kita dengar. Apa sih itu merdeka? Menurut KHD, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tidak hanya bebas, tapi merdeka itu adalah cakap untuk memerintah diri sendiri. Menciptakan sebuah kecakapan dalam memerintah diri kita sendiri. Kita perlu membahas tentang lingkaran pengaruh. Ini namanya lingkaran pengaruh. Kita mulai dari lingkaran yang paling kecil. Kalau kita ini di dalam kelas, namanya peraturan kelas. Dalam kelas kita masing-masing kan ada peraturannya kan. Nah, sekarang peraturan kelas itu kita geser sedikit menjadi namanya keyakinan kelas, yang sebentar lagi kita bahas. Apa itu keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas sudah disepakati, akan timbullah namanya lingkungan positif. Kalau lingkungan positif sudah tercipta, maka akan terbiasalah untuk melakukan sebuah kebudayaan atau budaya positif. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terhindar dari bahaya yang ditimbulkan akibat sesuatu kita mengalami agar selamat apabila terjadi sesuatu kecelakaan. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Lanjut, kita lanjutkan yang kedua dulu, nanti kita bahas. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, supaya tidak tertular penyakit, atau sekarang yang sedang marak-maraknya virus corona. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti sebuah kegiatan pelatihan? Agar tidak terlambat. Supaya tidak ketinggalan materi.
sebuah peraturan. Nah, kalau jawaban Bapak Ibu seperti ini, kira-kira mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Jawabannya supaya kalau ada orang razia kita tidak kena tilang. Kan bisa saja jawabannya seperti itu. Kalau seperti itu jawabannya, berarti itu namanya motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal hanya untuk menghindari hukuman. Nah, sebenarnya menurut teori kontrol kan ini motivasinya motivasi internal. Mengapa saya memakai helm ketika mengendarai kendaraan motor? Ya karena saya ingin selamat. Ada dua kesepakatan kelas A dan kelas B. Silakan Bapak dan Ibu memahami kata per kata, kalimat demi kalimat dari kesepakatan kelas A dan kelas B sebuah sekolah. Ini ada kesepakatannya. Silakan dipahami terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, silakan disampaikan saja pendapatnya. Di antara dua kesepakatan kelas ini, manakah yang merupakan keyakinan kelas? Kelas A. Silakan Bu Rasminda. Kenapa Bu Rasminda menjawab A? Itu ada alasannya. Karena pada kelas A itu menyangkut tentang kecakapan untuk diri sendiri. Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Rasminda. Kenapa Bu Rasminda memilih yang A? Menurut pendapat beliau, karena kesepakatan kelas A itu adalah merupakan sebuah kecakapan untuk diri sendiri. Kalau yang B itu kesepakatan kelas diambil itu lebih motivasi ke eksternal karena ada kepedulian terhadap teman. Ya nggak? Teman. Kepedulian berarti ada pengaruh lingkungan sebagai motivasi eksternal. Ya. Oke. Jadi Ibu Linda pilih yang B. Pilih. Pertanyaannya sekarang di antara kedua kesepakatan kelas ini, manakah yang merupakan sebuah keyakinan kelas? Di dalam membuat kesepakatan ini, kira-kira hanya melibatkan sekolah saja. Coba perhatikan kesepakatan yang B. Kami guru dan murid. Berarti yang membuat komitmen itu tidak sekolah saja. Nah, tidak ada unsur paksaan di sini. Kami guru dan murid yang saling menghargai. Berarti guru terlibat, murid terlibat. Jadi di antara dua lokal ini yang merupakan sebuah keyakinan kelas adalah kelas yang lokal B. Ini yang seharusnya kita terapkan di awal-awal tahun pembelajaran di lokal kita. Itu Bapak dan Ibu sudah saya contohkan kemarin beberapa waktu yang lalu. Ini ada beberapa peraturan. Silakan Bapak dan Ibu perhatikan ke depan. Nanti kita diskusikan. Jangan malu-malu menyampaikan pendapatnya. Yang pertama, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak dan Ibu, nilai keyakinan atau nilai kebaikan apa yang ada di sana? Selalu Kesadaran untuk mengembalikan kesadaran. Berarti nilai kebaikannya adalah kesadaran. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin. Ada lagi nilai kebaikan yang ada di sana. Apa nilai kebajikan atau kebaikan yang ada di sana? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tertib. Ada lagi. Lanjut, yang kedua. Dilarang mengganggu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebaikan apa yang terutama di sana? Tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebaikan apa yang ada di sana? Menghormati orang lain atau diri sendiri.
hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati juga, nilai menghormati orang lain. Berarti kita kalau tidak terlambat berarti kita juga menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebaikan yang ada keselamatan, juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran. Kesabaran. Menghormati orang lain. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan yang menghukum. Apa sih maksudnya penghargaan yang menghukum? Kita akan sering, apalagi di TK atau saya sendiri pun pernah Bapak Ibu memberi penghargaan pada murid-murid atau siswa. Contoh, kalau siapa yang dapat permen, siapa yang bisa menyelesaikan, ini hadiahnya. Kalau bagi anak-anak TK dapat bintang. Itu sebenarnya untuk jangka panjang Bapak Ibu itu adalah sebuah hukuman. Kenapa seperti itu? Anak-anak yang tidak berhasil, anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan tadi, tentu mereka akan bagaimana kira-kira? Patah semangatnya. Patah semangatnya. Boleh dulu pulang. Kira-kira itu penghargaannya boleh atau enggak? Kita budaya kita, guru-guru kita sebelumnya kan juga sering seperti itu. Kira-kira boleh enggak seperti itu? Atau kita bawakan ke perasaan anak-anak, bagaimana kira-kira anak yang tidak mampu jawab? Asal akan merasa minder, ya kan? Semakin minder. Itu yang sebenarnya yang apa contoh penghargaan yang tidak akan berhukum? Contohnya ketika kita bukan tidak pula harus ada penghargaan. Contoh ketika dalam lomba itu wajar, lomba sains, lomba olahraga. Maksudnya di sini supaya kita jangan salah persepsi, penghargaan yang apa itu namanya? Yang sifatnya di kelas kita, itu maksudnya. Kalau untuk kompetisi sih itu wajar-wajar saja, butuh kompetisi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi 100 kali karena terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak dan Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lanjut. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu merupakan sebuah hukuman. Mungkin dalam jangka waktu pendek Pak Ibu, anak itu akan apa? Tapi kan ada semacam, coba bayangkan 100 kalimat. Kan kalau kita yang dewasa saja pegang tangan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat datang. Lari 2 keliling lapangan basket, baru masuk kelas. Coba bayangkan. Bayangkan ketika dia masuk ke dalam kelas, juga tidak akan nyaman dia di dalam kelas.
Jadi itu merupakan sebuah hukuman. Jadi kalau kita bedakan antara hukuman dengan konsekuensi, apa bedanya kira-kira? Kalau hukuman lebih mengarah kepada aturan atau lebih mengarah pada suatu kekerasan, suatu kekerasan. Kalau konsekuensi kesadaran. kesadaran atau bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya, kenapa yang terakhir kok konsekuensi? Nah, bisa jawab. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena itu dikhususkan untuk Mata pelajaran. Ya, benar. Di samping itu, untuk mata pelajaran olahraga, sebelum kegiatan olahraga di lapangan biasanya diadakan apa dulu? Pemanasan. Jadi kan karena dia terlambat datang, karena dia terlambat datang, berarti dia kan tidak ikut pemanasan dengan teman yang lain. Ganti pemanasan dengan teman yang lain, bisa dia lari secara mandiri, mengelilingi lapangan, itu ganti dari pemanasan. Artinya kita tidak menghukum dia. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau hukuman membuat anak sakit, contoh mencatat 100 kali seperti tadi ya kan, push up 15 kali seperti tadi. Sedangkan untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian yang ketiga, hukuman itu sifatnya paksaan. Maksudnya di depan kita dia mau, sebenarnya hatinya belum tentu kita. Entah apa yang pikiran dia terhadap kita yang memberikan sanksi atau hukuman tersebut. Dipaksaan. Sedangkan konsekuensi merupakan tanggapan atau stimulus. Tentang kebutuhan dasar manusia juga kita. Ada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama survival. Survival itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Setiap kita pasti akan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah perlu cinta kasih. Kita ingin dicintai, ingin dikasih, ingin diterima, baik di lingkungan sekolah, masyarakat. Kasus yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa yang dipenuhi oleh anak itu, Bapak Ibu? Kesenangan dan kebebasan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Cinta kasih. Memahami kebutuhan dasar sebagai manusia atau murid-murid kita. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang harus kita ketahui. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang harus kita ketahui. Bapak Ibu bisa merefleksikan diri Bapak Ibu nantinya berada pada tahap manakah posisi kontrol Bapak dan Ibu saat ini. Nah, posisi kontrol yang pertama adalah sebagai guru itu sebagai penghukum. Guru itu sebagai penghukum. Berdasarkan sedikit. Kapan dikatakan guru itu sebagai penghukum? Apabila guru berbuat seperti ini. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian untuk hasil, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Itu untuk posisi kontrol guru yang pertama. Sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah. Ada anak yang melakukan kesalahan, kita berceramah dan mengatakan
seharusnya kamu seperti ini. Panjang lebar kita berjalan. Ibu kecewa dengan sikapmu. Nak berasa. Posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Nah, ini sebagai teman. Kita akan sering dengan anak-anak membawakan diri kita sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid dengan mengatakan, ayolah lakukanlah demi Bapak. Bapak sudah capek nak. Lakukanlah demi Bapak. Itu sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau. Kalau ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, kita berkata, apa peraturan anak? Apa keyakinan kelas kita nak? Apa sudah tahu peraturan kelas kita? Kalau ini yang kamu lakukan, apa konsekuensinya nak? Nah, kalau itu yang kita lakukan, berarti posisi kita sebagai pemantau. Nah, ini yang sangat diharapkan. Posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan. Manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini nak? Nak, semua orang pasti berbuat salah. Bapak pun pernah berbuat salah. Kalau seperti itu kita cara menangani anak-anak yang berbuat kesalahan, yang melanggar keyakinan, berarti posisi kontrol kita sebagai manajer. Tapi kalau seandainya selama ini kita menangani atau memperlakukan anak-anak kita seperti yang pertama tadi, berarti posisi kita sebagai penghukum. Coba refleksi diri Bapak dan Ibu. Di tingkat mana baru? Tingkat 1, 2, 3, 4 atau 5? 1, 2. Sama dengan kami ketika berdiskusi dengan instruktur. Mudah-mudahan kita nantinya sampai kepada posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Tidak-tidaknya pemantau. Kalau tidak manajer. Untuk mencapai posisi kontrol kita ke level yang terakhir, kita harus tahu dulu. Yang harus kita lakukan adalah restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi. Kalau saya berpandangan, restitusi itu sama dengan di SMP konseling. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi. Menyadari kembali, itu yang restitusi. Ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu ciri-ciri restitusi yang pertama. Kemudian ciri-ciri restitusi yang kedua itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ciri-ciri restitusi itu adalah berupa tawaran, bukan paksaan. Segitiga restitusi. Di dalam menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan, nah ini yang seharusnya kita lakukan supaya posisi kontrol kita sampai ke level yang kelima. Yang pertama dulu menstabilkan identitas. Kalau saya mengambil, mana ada tugas membuat sebuah restitusi, mengambil video, ada anak yang terlambat. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak pun pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Itu yang kita sampaikan kepada anak. Kemudian yang kedua, ada namanya validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh,
Mengapa kamu terlambat datang ke sekolah, nak? Tidurnya kemalaman, Pak. Mengapa tidurnya kemalaman? Nonton TV, Pak. Main game, Pak. Berarti validasi tindakan yang salah. Menurut kamu itu baik atau buruk? Buruk, Pak. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa kira-kira, nak, solusinya supaya kamu tidak terlambat lagi datang sekolah? Tidurnya tidak terlalu malam, Pak. Kurangi main game, Pak. Itu contoh restitusi. Ketiga, menanyakan keyakinan. Ini berhubungan dengan keyakinan kelas kita tadi. Jadi seharusnya kalau terjadi ada anak-anak yang berbuat kesalahan, 3 cara inilah yang harus kita lakukan. Kalau seperti itu, Pak, setiap kegiatan direstitusi. Ada anak masalah restitusi, nah habis waktu di dulu. Nah, kan pertanyaan kan seperti itu. Ada juga namanya restitusi 30 detik. Nah, sebentar. Kalau ada anak yang berbuat salah, kita mengucapkan kata-kata berikut. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, karena ini menyangkut dengan keyakinan kelas. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Misalnya, nak, ada anak yang tidak bersemangat dalam belajar. Ini contohnya. Ada anak yang kurang gairah dalam belajar. Nah, bisa kita restitusi 30 detik. Ada yang bisa Bapak bantu, nak, atau Ibu bantu, nak, supaya kamu lebih bergairah lagi belajar. Oh, Pak, saya butuh ke WC, Pak. Nah, silakan. Namanya restitusi 30 detik. Ini contohnya. Ini contoh kata-kata untuk kalimat pertanyaan kita sebagai seorang guru untuk restitusi menyelesaikan masalah 30 detik. Ya, sampai apa yang kamu inginkan? Apa keyakinan kita? Menanyakan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, memang nampaknya di sini kita sebagai pendidik memang berat tugas dan tanggung jawab kita. Kalau berdasarkan yang tadi, saya pribadi banyak merasa kalau setelah direfleksi apa yang kita lakukan selama ini memang banyak kita yang sendiri. Nah, Pak Ibu, berarti sudah selesai materi budaya positif. Mudah-mudahan untuk kedepannya terciptalah lingkungan positif di sekolah kita sehingga menjadi sebuah budaya yang positif dan menjadikan posisi kontrol kita ke level pemantau atau manajer. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.